Saya bersama dengan Kabid Propam Polda Metro Jaya, nanti ada hal yang memang kita perlu sampaikan terkait dengan adanya viral, ya, anggota Polri atas nama Madi, Brigadir Kepala. Rekan-rekan, secara konstruktif kami mencoba mendalami, kemudian melakukan asistensi oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya terhadap kasusnya, ya. Kemudian didapatkan adanya 3 laporan polisi, ya. Konstruksinya seperti ini, rekan-rekan. Setelah didalami terkait dengan kasus yang disampaikan oleh Madi, ini ada 3, sekali bisa catatkan. Yang pertama di tahun 2011. Tahun 2011 itu atas nama pelapornya adalah Ibu Halimah, artinya ibunya dari Madi. Pada pelaporan ini disampaikan adalah dalam fakta laporan polisi dilaporkan terkait dengan tanah seluas 1.600 meter. Ini yang dilaporkan ke Polda Metro, ya. Mendasari pada GIRIP 191. Namun tadi kita dengar, kita ketahui juga yang bersangkutan menyampaikan penyampaiannya ke media mengatakan 3.600. Namun fakta laporan polisinya adalah 1.600. Ya, ini ada terjadi inkonsistensi mana yang benar, tetapi dalam fakta hukum yang kita dapati di sini adalah 1.600. Hal ini sudah dilakukan pemeriksaan, ya. Fakta-fakta hukum apa yang didapatkan? Jadi tim penyidik sudah bekerja. Sekali lagi saya catatkan, sudah bekerja. Jadi tidak benar kasus ini terhenti atau tidak dilakukan perkembangannya. 16 saksi fakta hukumnya sudah dilakukan pemeriksaan, termasuk saksi pembeli, ya, dan juga 1 terlapor dalam hal ini atas nama Muli. Telah terjadi jual beli dengan menjadi 9 AJB, ya, dan sisa lahannya atau tanahnya dari GIRIP 191 seluas 4.411. Jadi yang telah diikatkan dengan AJB atau akte jual beli seluas 3.649,5 meter. Artinya sisanya hanya sekitar 516,5 meter persegi. Bapak Kapolda selalu menekankan saintifik. Dalam hal ini AJB dilakukan oleh Inavis seksi identifikasi, ya, melalui metode daktiloskopi. Cap jempolnya pada AJB tersebut identik. Ini fakta hukum yang didapat oleh penyidik. Fakta identik ini dijual oleh Tongek atas nama Tongek, ya, merupakan ayah dari Wadi yang dijualkannya sejak tahun 1979 sampai dengan rentang waktu 1992. Berarti pada saat proses penjualan oleh orang tuanya atau ayahnya yang bersangkutan kelahiran 78, berarti masih kecil. Dalam proses ini penyidik sudah melakukan langkah-langkah, belum ditemukannya adanya suatu perbuatan melawan hukum. Ini LP tahun 2011 yang dilaporkan di Polda Metro Jaya. Nalar logika kita berpikir ketika ada statement mengatakan diminta hadiah 1.000 meter, sedangkan sisanya tinggal 516,5 meter persegi. Tentu ini butuh konfrontir, ya. Kita pun melakukan itu, ya. Dan kemudian penyidiknya yang disebutkan atas nama TG merupakan purnawirawan, artinya sudah purna, sudah pensiun, ya. Yang bersangkutan sejak tahun 2022 pensiun, pada Oktober tahun 2022. Selanjutnya
ada laporan ini di Bekasi, ya, LP pada tanggal 23 Januari 2023, yaitu terkait dengan 170 KUH pidana, yaitu terhadap pengerusakan terhadap barang yang menurut pelapor ini masih dilakukan proses penyidikan, ya. Menurut klaim daripada pelapor, dalam hal pelapornya adalah Wadi di atas tanah mirip atau objek yang sama pada LP atau laporan polisi nomor tahun 2011 tadi yang saya jelaskan. Ini objeknya sama, kemudian hasil penyelidikannya kembali tentunya dalam penyelidikan ini mengacu kepada tahun yang 2011 dengan bukti AJP yang tercatatkan di Kecamatan Pondok Gede. Kemudian ada lagi fakta didapatkan, fakta hukum, saudara Tonge atau ayah dari Wadi selain menjual daripada 9 AJP tadi, juga ada surat pernyataan antara para pihak untuk penyerahan luas bidang tanah sebanyak 800 meter persegi dari saudara Tonge kepada saudara Boneng. Artinya tadi sudah berkurang lagi, ya. Ini sudah ada fakta hukum yang didapati. Kemudian yang ketiga, ada 1 Februari 2023 adanya laporan masyarakat, terlapornya adalah Wadi dengan pelapornya saudara Victor Edward Halogo, di mana pelaporannya adalah menduduki lahan perumahan tersebut, ya, pada perumahan Premier Estate 2, di mana Wadi merupakan masih anggota Polri dengan menggunakan pakaian dinas Polri, dengan membawa beberapa kelompok massa, sehingga menimbulkan keresahan, kemudian dilaporkan oleh saudara Victor Edward Halogo. Polda Metro Jaya telah menerima laporan ini, di mana ada perbuatan tadi yang saya sampaikan, ya, sehingga menimbulkan keresahan. Yang kemudian proses ini tentunya masih dilakukan proses penyidikan. Pada catatan kami tadi di dalam rilis disampaikan telah melapor ke Propam, maka saya bawa Kabid Propam di sini. Ya, nanti kita akan klarifikasi dan Kabid Propam akan menyampaikan apakah betul melapor terhadap Propam. Setelah kita lakukan penelusuran, ya, didapat bahwasannya yang bersangkutan ini pernah berurusan dengan Propam, tapi bukan melapor, ya. Berturut-turut saya sampaikan pada tahun 2014 yang bersangkutan telah dilaporkan oleh istri sahnya atas nama SK, sudah cerai ya, pertama, terkait KDRT. Ini tahun 2014. Dan putusannya melalui hukuman putusan pelanggaran disiplin. Pada tahun 2022, jadi kan urusan dengan Propam apa? Jadi bukan laporan dengan kasus ini. Jadi Propam juga tidak melakukan hal-hal yang bersifat apa yang disampaikan tadi, melapor dan kemudian tidak ada tindak lanjut, ya. Pada tanggal 22 Agustus 2022 dilaporkan lagi oleh istrinya yang kedua, yang tidak dimasukkan di dalam atau dilaporkan secara kedinasan, ya, artinya tidak mendapatkan tunjangan secara kedinasan. Nah, tentu ini ada LP nomor 8, ulangi, LPB nomor 661 8 Romi 2022 di Polsek Pondok Gede. Perkara ini pelanggarannya kode etik. Belum bisa dilakukan sidang kode etik karena terhadap korban atas nama
SS, istrinya yang kedua, ini juga dilakukan KDRT. Belum bisa berhadir ke Propam di Polres Metro Jakarta Timur. Jadi itu urusan dengan Propam. Tadi kata disebutkan Propam, ya, kita luruskan. Termasuk datang ke Mabes, kita cek nggak ada Mabes di mana, ya. Saat ini prosesnya tentu akan di take over nanti oleh Bid Propam Polda Metro Jaya terkait dengan pelanggaran kode etik dengan adanya KDRT. Jadi bukan hanya kode etik, dengan laporan tersebut maka patut diduga adanya suatu perbuatan melawan hukum atau tindak pidana. Ya, ini yang menjadi perhatian kita. Kemudian rekan-rekan, sekali lagi saya menekankan kasus ini tetap berjalan. Ada 3 LP, equality before the law. Semua sama di hadapan hukum. Apabila ada saluran-saluran ketidakpuasan, saluran-saluran yang bersifat pengaduan masyarakat, kita memiliki saluran. Yang bersangkutan masih anggota Polri. Tentunya mekanismenya juga ada aturan yang mengikat, baik itu disiplin maupun kode etik. Ya, ini perlu diluruskan. Karena kita ketahui dengan menggunakan atribut pakaian dinas Polri, kemudian tadi pada LP yang khususnya ketiga, ya, ini Madi mendirikan pos dan plang di dekat plang, ya, kemudian mengganggu aktivitas para pengguna jalan lainnya untuk menduduki lahan tersebut. Ini tidak dibenarkan seorang anggota polisi, dan dia bukan sebagai eksekutorial, tidak punya otoritas seperti itu. Tentu ini akan melakukan pendalaman oleh Kabid Propam.